Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Indah. Perkenalkan saya Indrawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Muhammadiyah 3 Pandaan, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Yuli di sini. Oh enggak, enggak apa-apa, nyantai saja. Iya. Saya mohon izin Bu untuk mewawancarai Bu Yuli terkait kasus dilema etika yang terjadi di SMP Muhammadiyah 3 Pandaan. Ya. Selama Bu Yuli menjadi Kepala SMP Muhammadiyah 3 Pandaan, adakah masalah yang Bu Yuli hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada ya Bu, boleh tidak Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya tersebut? Ini namanya sekolah ya, kita berhadapan dengan banyak orang, otomatis kalau kita berhubungan dengan etika itu pasti ada. Apalagi anak-anak SMP yang usianya itu mereka peralihan dari anak-anak menuju remaja. Jelas tentang masalah etika itu pasti ada sesuatu yang harus diluruskan. Kalau untuk masalah etika, sesuatu yang kira-kira itu bisa dibilang menyimpang daripada etika yang kita tetapkan di sekolah, itu memang ada, jelas ada. Ya salah satu contoh, saya punya siswa, dia itu pinter anaknya. Tapi suatu saat dia itu ketika dimintai tolong ya dengan seketika tanpa di apa ya namanya tanpa kita sadari ternyata ketika dimintai tolong oleh salah satu guru malah dia itu menjawab dengan jawaban yang kurang berkenan selayaknya etikanya siswa kepada guru. Salah satu contoh misal saya minta tolong ini disapu. Dan si anak itu ternyata menjawabnya, maaf Bu, saya tidak mau. Itu bukan pekerjaan saya dan itu bukan tugas saya. Nah, padahal ini kan jelas ya. Ini antara guru dengan siswa itu gurunya itu sudah minta tolong. Nah, tetapi jawabannya dia menjawab tidak mau begitu loh ya. Nah, ini kan sudah menyimpang daripada etika yang kita tetapkan, di mana etikanya murid kepada guru itu kan apabila salah satu ada guru yang meminta pertolongan, setidaknya siswa itu bisa menolong. Nah, padahal dia itu sebenarnya siswa yang pintar, cuman ternyata setelah digali beberapa informasi, ketika itu ternyata memang dia itu lagi bingung begitu ceritanya. Ya, baik Bu. Jadi itu tadi Bu ya untuk kasus dilema etika yang selama ini sedikit mengganggu lah ke panjenengan sebagai pemimpin SMP gitu. Kalau boleh tahu Bu itu kelas berapa Bu? Kasusnya itu kelas 8. Oh, kelas 8. Dan yang tidak disangka oleh Bapak Ibu guru itu, dia itu kan siswa yang pinter gitu ya. Harusnya kan ketika dan pembelajaran itu kan sudah diberikan. Harusnya kan tinggal mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, berarti sedikit kecewa Bu ya. Iya. Anaknya pinter tapi implementasinya tadi Iya, kurang. kurang gitu Bu ya. Baik Bu, selama ini Bu Yuli gitu, bagaimana Bu Yuli mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang saya lakukan adalah satu, saya menggali informasi terlebih dahulu. Ada apa dengan siswa ini? Hal apa yang menyebabkan siswa ini berbuat demikian? Informasi itu ya yang jelas saya juga tidak bisa menggali informasi dari satu sisi saja. Jadi korban yakni ibu gurunya ya, saya gali informasinya, terhadap siswanya juga saya gali informasi. Jadi menggali informasi di dua sisi antara siswa dengan guru yang kebetulan terlibat dalam kasus
etika, pelanggaran etika. Berarti pada intinya menggali informasi dari kedua sisi Bu Ya. ya, nggak hanya salah satu sisi aja gitu. Iya, betul. Kemudian Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yuli, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, sama-sama benarnya gitu Bu. Oke. Kalau untuk sama-sama benar, sama-sama benar itu berarti kasus. Untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, ya kita tinggal meluruskan saja. Karena itu kan dari sisi siswanya, menurut dia apa yang dia lakukan itu sudah betul. Menurut gurunya apa yang dilakukan Bapak Ibu gurunya itu juga sudah betul. Nah, kita tinggal meluruskan untuk melakukan evaluasi pada tindakan selanjutnya. Karena orang itu kan butuh bantuan orang lain untuk menilai apa yang dilakukan kita ya. Kita itu butuh orang lain untuk menilai apakah yang sudah kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Nah, untuk kasus-kasus sama-sama benar, ya kita tinggal meluruskan saja. Yang lebih baiknya itu diarahkan ke seperti ini, yang namanya Bapak Ibu Guru. Untuk siswa juga diarahkan ke yang lebih baik lagi, supaya lebih baik lagi dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Oke, mungkin itu Bu Indah. Terima kasih Bu Yuli. Untuk berikutnya, nah ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yuli lakukan selama ini. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita gali informasi dari dua sisi, kemudian kita pahami kasusnya itu seperti apa. Yang ketiga, kemudian kita melakukan evaluasi. Yang keempat, kita melakukan aksi. Di mana ketika kita sudah mendapatkan informasi, maka itu kita gali ya. Ini informasi itu apakah informasi yang tersampaikan kepada saya itu memang sudah betul ceritanya seperti itu, ataukah ada sesuatu yang perlu digali lebih dalam lagi. Yang berikutnya, ketika kemudian sudah mendapatkan informasi, otomatis kita komparasi sama aturan-aturan etika terhadap guru dan etika terhadap siswa. Apakah terjadi pelanggaran ataukah hanya sesuatu yang hanya butuh untuk diluruskan saja. Kan namanya juga anak-anak ya, butuh untuk diluruskan, sering-sering untuk diingatkan gitu. Baik Bu, selanjutnya Bu Nggih, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang biasanya saya anggap efektif, saya mencari informasi itu bisa melalui guru lain atau saya panggil sendiri orangnya. Untuk ke siswa, saya juga kadang memanggil siswanya sendiri untuk saya koreksi sebenarnya yang terjadi itu seperti apa dan apa yang mengakibatkan dia itu bertindak seperti itu. Berarti mencari informasi dari guru lain Bu ya, sama memanggil siswa tersebut tadi. Berikutnya Bu Yuli, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Bu Yuli dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu? Tantangannya itu adalah tidak mudah untuk merubah etika seseorang, sehingga itu butuh pembinaan yang intensif ketika ada sesuatu yang melanggar etika ya, melanggar aturan-aturan etika di dalam sekolah. Jadi menurut Bu Yuli tadi tidak mudah untuk merubah etika. Ya, karena memang butuh secara bertahap untuk dinasehati, untuk dibimbing, untuk selalu diingatkan. Itu kan butuh dilakukan hal-hal yang kontinu ya. Tidak harus satu kali dan dua kali begitu.
Berikutnya Bu, apakah Bu Yuli memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yuli langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yuli jalankan? Kalau itu terjadi, saya lakukan seketika. Agar masalah itu tidak berlarut-larut, dan kalau misalnya diselesaikan dalam penyelesaiannya itu ditunda, khawatirnya terjadi numpuk dengan pelanggaran etika yang lain, bisa juga lupa tidak terselesaikan. Jadi ketika ada pelanggaran etika, ya langsung ditindak dan diselesaikan saat itu juga, apabila bisa diselesaikan pada saat itu juga. Jadi langsung saat itu juga menjadi penyelesaiannya, biar tidak tertumpuk-tumpuk sama permasalahan yang lain juga. Dan tidak berlarut ya. Iya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, biasanya kalau terjadi kasus dilema etika itu kami dibantu oleh wali kelas itu. Mereka yang berusaha untuk mencari informasi yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Dan saya kira juga Bapak Ibu guru cukup kooperatif ya. Kalau terjadi masalah etika pasti mereka juga akan memberikan informasi supaya bisa diselesaikan secara cepat. Jadi memang kita butuh ya, kerjasama semua pihak. Sama rekan kerja Bu ya, untuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk yang terakhir Bu Yuli, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuli petik dari pengalaman Bu Yuli mengambil keputusan dilema etika? Ya, memang untuk berurusan dengan anak-anak usia remaja, apalagi SMP ya, itu peralihan dari masa anak-anak menuju remaja, dan itu apa ya istilahnya? Mereka itu seakan-akan seperti apa yang saya lakukan selama ini, itu betul begitu ya, sehingga tantangannya kita itu banyak tantangan ketika harus membimbing mereka menuju ke etika yang islami kalau di sekolah kita. Nah, tantangannya itu adalah media atau HP yang mereka pegang itu kan setiap saat mereka tidak bisa terpisah. Kalau memang sudah selesai atau pulang sekolah kan mereka pegang HP terus ya di rumah itu, sehingga dari sini itu tantangannya adalah ketika di sekolah mereka seakan-akan diarahkan untuk menjadi siswa yang baik, siswa yang islami itu seperti apa. Tetapi itu tantangannya ya itu tadi, HP atau media sosial yang mereka buka atau informasi yang mereka akses, itu kita tidak bisa kontrol. Karena kan kalau di sekolah kan mereka HP-nya dikumpulkan. Nah, untuk yang di rumah itu tidak bisa dikontrol. Sehingga terkadang ada beberapa siswa yang di medsosnya itu memang secara etika kurang islami. Ya itu tetap kita arahkan, kita bimbing supaya bagaimana caranya untuk bermedia sosial yang sehat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasusnya para remaja itu ya harus senantiasa didampingi dan dinasehati, seperti karena zaman sekarang itu tidak bisa disamakan dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu disentak gitu aja udah musret. Kalau sekarang anak disentak ya tambah berontak dia. Makanya harus didampingi dan kita harus menjadi teman kayak mereka ya. Tantangannya menghadapi anak-anak remaja yang sekarang itu ya seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menjadi teman, menjadi guru, dan juga bisa menjadi orang tua bagi mereka. Berarti pembelajaran yang dapat dipetik itu senantiasa selalu mendampingi dan menasihati anak-anak Bu ya. Jadi kita itu selain sebagai guru juga sebagai teman dan sebagai orang tua bagi anak-anak. Baik Bu Yuli, terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa melaksanakan tugas untuk mewawancarai Bu Yuli. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sesuai dengan apa yang dimaksud. Jadi saya dapat terima kasih sekali pada Bu Yuli mau menceritakan
sebuah kasus dilema etika yang ada di SMP Muhammadiyah Tika Pandaan. Mudah-mudahan dari kasus-kasus yang ada ini nanti Bu Yuli bisa mengambil keputusan yang bijak yang sesuai dengan harapan Bu Yuli. Nggih, amin amin, terima kasih doanya. Saya ucapkan terima kasih Bu Yuli. Nggih, sami-sami. Selamat siang. Nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.